Sekarang saya share screen. Baik, Ibu Bapak, saudari-saudara, suster. Seperti yang sudah dikatakan tadi, hari ini kita bersama-sama melihat tentang Santo Yusuf. Saya kira di dalam kelompok Love Praying Family sudah beberapa kali juga dibahas Santo Yusuf. Saya sudah melihat beberapa juga, khususnya oleh Romo Bobby MSF. Nah, maka saya tidak akan mengulangi yang sudah. Saya mencari apa yang belum. Dan semoga nanti kita semakin diperkaya. Santo Yusuf, pria yang tulus hati. Judul itu bisa sama. Saya lihat nggak tahu pertemuan berapa bulan yang lalu ya, sepertinya Romo Bobby itu juga sudah menyampaikan kata tulus hati. Nah, mengapa kita memilih ini? Karena ya seperti kita ketahui bersama, hari ini gereja merayakan hari raya Santo Yusuf. Sebenarnya harusnya kemarin tanggalnya ya, 19 Maret. Tapi karena kemarin jatuh pada hari Minggu, Prapaskah keempat, itu yang lebih tinggi, maka gereja menggeser untuk Santo Yusuf hari ini, tanggal 20. Sebenarnya kalau hari biasa 19 Maret. Kita melihat dalam sejarah gereja kita dulu ya. Santo Yusuf ditetapkan itu sebagai pelindung gereja universal, pelindung gereja oleh Paus Pius ke-9. Ini beliau orangnya ini ya. Kapan ditetapkan? Tahun 1870. Beliau ditetapkan sebagai pelindung gereja universal. Nah, dalam litani Santo Yusuf, di situ kita ketahui paling tidak beberapa secara eksplisit, secara jelas dikatakan tidak hanya sebagai pelindung gereja universal, tapi juga ada pelindung bagi pekerja, para pekerja, buruh, karyawan. Tanggal 1 Mei itu Santo Yusuf pekerja. Dan dunia karena didorong oleh gereja juga, akhirnya menetapkan itu hari libur, hari buruh. Jadi kelihatan ya pengaruh gereja itu sebenarnya untuk dunia besar. Keluarga, pelindung keluarga, para perawan juga nanti kita lihat mengapa Santo Yusuf ternyata selalu membawa seperti bunga itu ya, bunga lili, simbol tidak hanya ketulusan tapi juga keperawanan. Pelindung bagi orang-orang sakit, orang-orang yang telah meninggal. Orang-orang sakit, terutama yang sakit parah ya, memohon kematian yang baik, kematian yang yang semoga kematiannya ya baik, ya, tidak sengsara betul. Ya. Memohon kematian yang baik. Itu sekilas Santo Yusuf. Lalu yang abad modern 1900-an oleh Paus Yohanes ke-23 sekarang sudah jadi santo. Kita bisa memohon pertolongan doanya ya. Paus Santo Yohanes 23 pada tahun 61 waktu gereja mengawali konsili Vatikan yang kedua, beliau memilih Santo Yusuf sebagai pelindung konsili itu. Itu ada 2.200-an uskup datang ke ini ya, ke Basilika Santo Petrus di Roma. Mereka merumuskan kembali, menyesuaikan dengan zaman bagaimana gereja berhubungan dengan dunia modern. Yang dari Indonesia nggak tahu nih dulu di mana ini, silahkan, jangan-jangan sudah mati semua. Tahun 62 sampai 65.
61 dia sudah mulai menggagas itu. Nah, ternyata Santo Yusuf dipilih sebagai pelindung Konsili Vatikan kedua. Memang Santo Yusuf disadari oleh gereja memiliki peran yang penting. Nah, mengapa gereja menyadari Santo Yusuf itu memiliki peran yang penting? Kita akan lihat pelan-pelan nanti ya. Saya mau mengawali dari Injil Matius. Karena kata tulus hati muncul dalam Injil Matius. Bab 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Soal tradisi Yahudi tentang pertunangan, pernikahan, itu saya lihat sudah pernah dijelaskan oleh Romo Bobby, sehingga saya tidak perlu menyinggung itu. Yang jelas, Yusuf dan Maria sudah tunangan dan tinggal serumah. Menurut tradisi dia. Tapi belum melakukan hubungan suami istri. Maka kagetlah. Mengapa kok tiba-tiba mengandung? Itu sudah dijelaskan Romo Bobby. Nah, seorang yang tulus hati, kita melihat pertimbangan Santo Yusuf. Bagaimana Santo Yusuf itu mempertimbangkan sesuatu. Nanti kita lihat pertimbangan kita selanjutnya ya. Tapi pertama-tama pertimbangan Santo Yusuf. Dikatakan tadi tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ini coba kita renungkan, kita bayangkan. Santo Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Berarti dia mempertimbangkan itu dengan dirinya sendiri. Dia tidak menceritakan ke yang lain, bagaimana ya kalau misalkan bapak atau zaman dulu sudah ada WhatsApp, mungkin dia WhatsAppan di grupnya, bagaimana nih istriku, tunanganku sudah hamil. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka berarti dia mengolah sendiri, mempertimbangkan sendiri. Santo Yusuf dalam keheningan mempertimbangkan. Pertimbangan Santo Yusuf itu dalam keheningan. Maka tidak heran ya kalau Yesus itu mengajarkan kita, kalau mau berdoa, pergilah ke kamar, kunci pintu. Di kamarmu, Bapamu yang di tempat tersembunyi akan mendengar. Yesus itu tidak sembarangan mengajarkan sesuatu. Pasti dia sudah pernah melihat siapa yang melakukan seperti itu. Semua ajaran Tuhan Yesus yang baik-baik itu kita yakini dapat dari didikan orang tuanya. Mungkin beliau melihat dan kita melihat dengan baik bagaimana pribadi Santo Yusuf kalau ada masalah. Dalam keheningan, tidak berkuar-kuar menceritakan, tapi coba dibawa dalam keheningan, hening, agar apa? Memutuskan dengan tepat. Dan ini tadi alasan pertama ya, tidak merugikan tunangan istrinya, menjaga nama baik pasangannya. Dan supaya keheningan betul memutuskan dengan tepat. Jadi nanti kemudian ada pertanyaan ya, bagaimana kalau mengolah sendiri? Kan kadang-kadang sulit ya, perlu teman sharing, teman cerita. Ya. Itu hal nomor 2 atau nomor 3. Nah, yang pertama kita coba hening dulu bersama Allah. Karena yang selalu menyertai kita Allah, dan Allah tahu segala-galanya.
Nah, ini kesulitan kita sebagai manusia biasa. Justru di situ tantangannya. Kita langsung mau sharing, ceritakannya ke yang lain. Karena mungkin tidak biasa hening bersama Allah. Padahal Allah yang selalu ada bersama saya, yang tahu, melihat, mendengar. Tapi kerap kali justru kita lupa untuk hening. Pertimbangan Santo Yusuf dalam keheningan. Nah, sampai situ kita kemudian melangkah lebih lanjut. Kita melihat kembali kata tulus hati. Masih dalam pikiran kita tadi ya, tentang bagaimana Santo Yusuf mempertimbangkan sesuatu. Kita kembali ke seorang yang tulus hati. Hanya dalam Injil Matius, Yusuf disebut tulus hati. Paus Benediktus XVI almarhum pernah membahas itu ya. Lalu beliau mengatakan, menulis bahwa dalam Mazmur bab 1 itu diberikan gambaran tentang bagaimana seorang yang tulus hati. Orang yang tulus hati adalah, kalau sesuai terjemahan di kitab suci kita, rumusannya begini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Atau kalau sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya Taurat Tuhan itu adalah, atau suka melaksanakan Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka dengan Taurat Tuhan. Suka melaksanakan Taurat Tuhan. Orang yang tulus hati. Lalu di ayat berikutnya, Mazmur bab 1 ayat 3, disimbolkan seperti pohon. Dekat aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Buah pada waktunya. Orang yang tulus hati adalah orang yang suka akan Taurat Tuhan, hukum Tuhan. Kemudian dia karena suka dengan Taurat Tuhan, ya, dekat dengan aliran air gambarannya, ya, dia kemudian menghasilkan buah pada waktunya. Orang yang tulus hati. Nah, itu poin berikutnya. Tulus hati dalam pemahaman orang Yahudi, Santo Yusuf orang Yahudi, ya, Yesus juga orang Yahudi. Kita melihat itu, apa itu tulus hati? Ada kata hasid, ini bahasa Ibrani, itu artinya saleh. Orang yang tulus hati, nanti kita lihat bagaimana. Lalu ada sadik. Nah, ini bahasa Indonesia menerjemahkan tulus hati. Padahal sebenarnya ya, akar katanya itu kalau mau diterjemahkan lurus-lurus artinya benar. Benar, orang benar. Dalam bahasa Yunani di Kaios itu sudah disinggung oleh Romo Bobby waktu itu ya. Dan beberapa kali Yesus pun dibilang orang benar. Nah, mengapa kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia Santo Yusuf tidak dikatakan atau diterjemahkan dengan benar, padahal katanya itu sama, sadik, tapi tulus hati, ya, ingin menggambarkan beliau, karena kalau dikatakan Santo Yusuf orang yang benar, bagi kita orang Indonesia itu sulit membayangkan, rasanya hilang. Maka diambil terjemahan yang tetap satu konteks, satu pemahaman, tapi dengan bahasa kita, sehingga kita yang membaca langsung paham, oh tulus hati. Tapi bagi orang Israel, bagi orang Yunani, mendengar kata sadik itu Israel,
atau dikaios dalam bahasa Yunani. Mereka langsung ngerti, oh bukan hanya benar, tapi di situ dalam benar itu ada orang tulus hati. Nah, inilah kesulitan terjemahan. Tapi harus kita tahu sebenarnya katanya benar. Nah, dalam orang yang benar itu ada ketulusan hati. Tadi suka melaksanakan hukum Taurat. Orang yang suka itu kan ya tulus ya. Dia melaksanakan hukum Taurat karena ada ketulusan hati, cinta, mencintai hukum Taurat. Tulus. Kita kembali ke yang kata hasid dulu, nanti baru ke sadik. Hasid adalah seseorang yang menjalin hubungan erat, intim dengan Allah, Yahweh. Dalam konteks sosial masyarakat Yahudi, ya, hasid adalah orang yang menjalin hubungan erat dengan Yahweh. Wah, dia orang hasid, orang saleh. Wah, kudus dia, suci dia. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kelihatan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, peringatan-peringatan, hari raya agama. Aktif menghadiri ibadat di sinagoga setiap minggu. Jadi rutin dalam hidup kemasyarakatan terlihat jelas. Oh, dia orang saleh, hasid. Nah, seorang hasid yang tadi itu ya dari luarannya yang kelihatan aktif macam-macam menjadi seorang sadik saat setelah diakui atau dinilai dari komunitas lingkungan. Oh iya, iya memang dia orang saleh, saleh. Lalu orang mengatakan dia memang orang benar. Lalu orang lain juga. Jadi dalam komunitasnya, dalam lingkungannya diakui, dinilai sebagai seorang yang sadik. Santo Yusuf diakui oleh komunitasnya sebagai orang sadik. Maka diandaikan Santo Yusuf memang seorang hasid, saleh, taat beragama. Seorang hasid, saleh, menjadi seorang sadik saat mendidik mereka yang lebih muda dengan teladan. Ini jelas. Kalau dalam masyarakat sosial yang lebih luas, orang sadik ini ya, memberikan teladan, tidak hanya pengajaran, tapi dengan teladan hidup. Baru orang bisa dikatakan ya, diakui, dinilai sadik. Kalau orang saleh kan belum tentu bisa menjadi sadik kalau dia hanya pada dirinya sendiri ya, tidak mendidik yang lain, tidak memberikan teladan. Atau bisa dipercaya oleh orang lain, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, orang benar. Dalam diri Santo Yusuf jelas, bahkan dipercaya oleh Allah. Bukan hanya saleh, tapi karena dia dipandang benar oleh Allah, sadik. Dan sudah menjadi acuan bagi banyak orang. Kalau misalkan dalam komunitas, oh itu lihat tuh, lihat si orang itu, lihat Santo Yusuf, misalkan ya. Lihat Bapak Yusuf itu, orangnya begini-begini. Lihat, jadi semua kalau dalam nasihat, dalam ajaran orang-orang lain, menjadi acuan orang banyak. Karena dia orang yang benar. Sadik. Nah, benar, sadik. Nah, sehingga kan kalau kita tidak mengerti ini, pada saat kitab suci misalkan waktu itu diterjemahkan, Santo Yusuf adalah seseorang yang benar. Ini maksudnya apa ya? Maka dicari yang menggambarkan tidak jauh dari sifat orang benar, yaitu tulus hati. Tadi ya, Santo Yusuf orang benar, maka dipercaya oleh orang lain, dipercaya oleh Tuhan, Allah. Kemudian Allah campur tangan dalam hidupnya. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksud tadi ya, dalam keheningan, Allah datang.
Lihat waktu Yesus mengajarkan, kalau mau doa masuklah kamarmu, Bapamu di tempat tersembunyi akan. Nah, itu mungkin melihat orang tuanya bagaimana berdoa. Allah campur tangan dan betul memberi teladan. Sejak Yesus kecil masih dalam asuhan mereka bagaimana berdoa. Sudah sejak kecil ditanamkan begitu. Dulu tidak ada TV, tidak ada apa. Jadi keluarga itu sangat intim sekali. Ngobrol, bicara, mengajarkan doa. Nah, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat nampak dalam mimpi dan berkata, "Janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu." Lalu seterusnya ya. Matius bab 1 ayat 20 sampai 23. Lalu Allah menceritakan kehendaknya, mewahyukan kehendaknya. Ambillah dia sebagai istrimu. Nggak usah takut. Karena tadi dalam pertimbangan Santo Yusuf, apakah saya harus meninggalkan istri saya? Tapi harus saya lakukan dengan diam-diam supaya dia tidak dilempari batu ya, karena hamil di luar nikah. Bagaimana ini? Apakah saya harus mengambil anak itu, tapi itu kan bukan anakku ya. Tapi ternyata Allah membantu. Tujuannya adalah kalau kamu ambil Maria sebagai istrimu dan anak itu sebagai anakmu, kamu berjasa besar dalam rencanaku untuk menyelamatkan dunia. Kira-kira begitu ya. Supaya semua yang telah difirmankan Tuhan digenapi. Nah, ternyata dalam pertimbangan itu Santo Yusuf menemukan jalan keluar. Nah, ini tingkat tinggi nih. Tidak bisa sekali jadi. Dalam keheningan, dalam persoalan hidup, maka perintah Yesus itu sangat sulit sekali. Mintalah maka kamu akan mendapat bersama Allah. Ini langsung dapat solusi. Nah, dalam hidup kita kerap kali justru kok nggak dapat-dapat itu kan. Itu tantangannya. Nanti kita lihat pelan-pelan. Taat kepada Tuhan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudari-saudara, di sini yang penting. Santo Yusuf tidak mungkin dengan mudahnya taat kepada Allah pada saat itu juga. Kalau sebelumnya dia tidak terbiasa taat kepada Allah. Bisa misalkan bayangkan ya. Tiba-tiba kita lihat, oh ini Allah berbicara. Kalau orang tidak terbiasa, ini Allah, kita masih bingung, ini Allah atau bukan ya. Ini peka dengan suara Allah saja masih sulit. Apalagi kalau mengiyakan, oh ini rencana Allah. Iya. Maka Santo Yusuf waktu itu berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan, karena sebelum-sebelumnya dia sudah terbiasa taat kepada Tuhan. Bagaimana yang mungkin Yusuf begitu ya, mimpi, apalagi dalam mimpi lagi. Mimpi mendengar suara Tuhan, lalu langsung berbuat tanpa kemudian ini betul nggak ya, masih ada keraguan ya. Karena dia sudah terbiasa taat kepada Tuhan. Maka waktu ada seperti ini penampakan dalam mimpi, dia langsung melaksanakan, berbuat. Orang benar, orang tulus hati. Sehingga dalam keheningan bersama dia dan Allah tidak ada kesulitan. Karena sudah terbiasa berkontak dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah
taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, tulus hati, benar, bagaikan pohon yang ditanam dekat aliran air. Dekat aliran air, ditanam, berarti dekat dengan Tuhan dan menghasilkan buah pada saatnya. Menghasilkan buah, berbuat sesuatu pada saatnya. Tapi yang menarik adalah Yusuf diam. Santo Yusuf kisahnya sangat sedikit sekali dalam Injil. Hanya Matius dan Lukas. Bahkan tidak pernah disampaikan, ditampilkan Santo Yusuf itu berbicara. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Santo Yusuf. Lalu di mana keistimewaannya? Bunda Maria berbicara, Yesus apalagi. Yusuf dalam diam, dan kita tahu tadi, sudah kita lihat pelan-pelan ya. Apa yang istimewa? Di mana keistimewaan Santo Yusuf? Ini gambar menarik ini. Walaupun Santo Yusuf digambarkan besar bapak ya, karena sebagai bapak. Yesus sebagai bayi, tapi tangannya Santo Yusuf ini ya, menunjuk Yesus. Itu cara seni untuk merefleksikan iman. Aku diam tapi karena aku lebih penting yang ini anakku ini ya. Nanti kita lihat lagi keistimewaan Santo Yusuf. Paling tidak ada 4 ayat dan itu semua polanya sama. Kita akan melihat keistimewaan Santo Yusuf. Tadi sudah saya singgung sedikit. Tapi paling tidak itu karena berangkat dari 4 ayat ini yang kemudian kita bisa melihat polanya. Bab 1 ayat 20 dan 24. Malaikat muncul dalam mimpi. Perhatikan yang ini ya Ibu Bapak. Malaikat berkata, mengambil Maria sebagai istrimu. Perintahnya jelas. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak kurang, tidak lebih. Persis seperti yang diperintahkan. Mengambil Maria sebagai istrimu. Lalu dikatakan, mengambil Maria sebagai istrinya. Sesudah bangun dari tidur. Tanpa kemudian mikirkan lagi, tadi mimpi saya apa ya? Loh, tadi kok bisa mimpi kayak begitu ya? Loh, kenapa ya? Aduh, Maria ini harus saya ambil. Enggak. Sesudah bangun dari tidur, berbuat seperti yang diperintahkan. Ayat lain, Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Malaikat Tuhan muncul lagi dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Perhatikan yang merah nanti. Maka Yusuf pun persis bangun, diambilnya anak itu serta ibunya. Perintahnya tadi, larilah ke Mesir. Malam itu juga tidak menunda. Malam itu juga dia membawa untuk kemana? Sesuai perintah. Lari ke Mesir. Tinggal di sana, tinggal di sana. Nah, perhatikan yang beda ya. Hingga Herodes mati. Padahal di awal sampai aku berfirman kepadamu. Nah ini ayat yang hingga Herodes mati, maka harus dilihat ayat berikutnya. Matius 2:19. Tinggal di sana hingga Herodes mati. Kok hilang anu saya? Hingga Herodes mati ternyata setelah penulis Injil ya, setelah menyadari bagian berikutnya ya.
Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan. Ngapain? Berkata-kata, berfirman. Maka menjadi jelas yang merah-merah ini tetap satu. Perintahnya sama. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Tinggal di sana hingga Herodes mati. Ternyata sampai aku berfirman kepadamu itu pada saat setelah Herodes mati. Baru dia berfirman lagi melalui malaikat. Dan itu betul di Mesir kejadiannya. Sampai aku berfirman kepadamu, ya setelah Herodes mati. Lalu berfirman katanya, apa? Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel. Karena Herodes sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Kira-kira saudara-saudara sudah melihat ya. Ini tidak gampang menunjukkan pribadi Santo Yusuf yang seperti ini. Ini hanya orang istimewa, itulah keistimewaan Santo Yusuf. Tidak ada mengurangi, tidak ada melebihkan perintah. Tulus hati. Nah, kemudian ayat berikutnya. Setelah didengarnya Herodes digantikan oleh anaknya, ia takut ke sana. Karena dinasehati, sekali lagi, dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ayat berikutnya nanti dibaca ya. Dan mengapa ini penting? Karena untuk menggenapi bahwa dia harus dari Nazaret. Nanti ayat berikutnya dikatakan begitu. Dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf. Santo Yusuf diam, tak ada kata-kata. Yang ditampilkan adalah segera bertindak tanpa kata-kata. Santo Yusuf diam, namun segera bertindak berdasarkan apa yang telah diperintahkan. Diam Santo Yusuf adalah buah. Ingat tadi dari Mazmur 1 ya. Buah pada saatnya. Diam Santo Yusuf adalah buah dari pertimbangan yang matang, yang dewasa, ya, dan keterbukaan untuk menerima perutusan dari Allah. Keterbukaan dan pertimbangan yang dewasa. Justru dalam diam Santo Yusuf bergerak, melakukan apa yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan. Beliau kemudian melaksanakan kehendak Allah secara total. Ini penting, secara total. Persis. Bangunlah, bangunlah, ambillah, ambillah. Pergilah, pergi. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi dari inisiatifnya sendiri. Nah, ini iman. Atau dalam hal lain, bisa direfleksikan bahwa Santo Yusuf bekerja dalam keheningan. Ini gambar yang menarik untuk menunjukkan bagaimana hening ya. Malam hari pun masih bekerja. Santo Yohanes Paulus II mengatakan, dalam pekerjaan sebagai tukang kayu di rumah Nazaret juga terpancar suasana keheningan. Sebuah keheningan. Hening, tidak ada pewartaan apapun. Sebuah keheningan. Tapi justru mengungkapkan identitas terdalam dari tokoh ini. Justru dari keheningan tidak ada penjelasan apa-apa, sedikit sekali kisahnya. Tapi justru dengan begitu, dalam keheningan, terungkap jelas identitas yang dalam dari tokoh ini. Menurut Santo Yohanes Paulus II. Keheningan. Nah, zaman sekarang keheningan itu saya rasa tantangan tersendiri ya. Bahkan kita semua dicekoki dengan macam-macam informasi.
hening, sulit. Semuanya aktif, bekerja, bergerak, dan sebagainya. Bukan hal yang negatif ya, pekerjaan segala macam. Tapi keheningan itu bukan juga berarti kemudian saya harus diam 45 menit, 30 menit, kemudian stres. Wah, saya enggak bisa hening kalau keheningan, bahkan dalam pekerjaan pun ada keheningan seperti Santo Yusuf. Santo Agustinus mengatakan silentium Christus est. Hening adalah Kristus. Atau bisa juga diterjemahkan Kristus adalah keheningan. Kalau mau bertemu Kristus dalam keheningan. Nah, kalau diperhatikan tadi, Allah berbicara kepada Santo Yusuf dalam saat-saat yang berat, penting, besar. Nah, ini pengandaian yang awal tadi. Kalau Allah mewahyukan sesuatu kepada manusia, mengandaikan adanya sikap sadar akan waktunya Tuhan. Santo Yusuf orang yang terbiasa, terbuka, taat. Sehingga pada saat Allah sendiri berbicara, pada peristiwa yang penting, besar, berat begitu ya, itu bayangkan kalau harus mengambil pacar yang sudah hamil, nggak jelas. Kalau bagi kita kan, itu kan dari Roh Kudus. Bayangkan Santo Yusuf dulu, ini Roh Kudus betul apa enggak ini? Roh Kudus waktu itu malaikat enggak saya lihat datang ke Bunda Maria, ke Maria. Bayangkan. Pada saat-saat yang berat, penting, besar. Kalau enggak terbiasa mendengarkan suara Allah, sadar akan waktunya Tuhan, ini waktu yang pas, ambil. Pergilah. Nah, itu sulit untuk ditaati kalau tidak terbiasa. Maka mengandaikan adanya sikap sadar akan waktunya Tuhan. Dalam pengkhotbah dikatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan? Ada lagu bagus dia, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, tapi bagaimana mengetahui waktu Tuhan? Ini latihan betul-betul ini. Terbiasa meluangkan waktu untuk Tuhan dulu. Nah, terbiasa untuk meluangkan waktu untuk Tuhan, terbiasa untuk mendengarkan Tuhan, terbiasa untuk hening, membuat Santo Yusuf menjadi orang yang rendah hati, tulus hati, benar. Kalau kita lihat lagi ayat-ayat tadi ya, menjadi pertanyaan kemudian kalau kita membaca ayat yang ini, Matius bab 2 ayat 11. Maka masuklah, ini waktu orang Majus dari timur datang. Masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu berserta Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Pertanyaannya, di mana Santo Yusuf? Ini permenungan yang menarik juga. Kita masih punya waktu ya. Waduh. Coba Ibu Bapak, Saudari-saudara melihat lagi dari awal ya. Waktu memberikan kabar gembira, Bunda Maria sudah tunangan dengan Yusuf ya. Dan mereka dalam tradisi sudah tinggal bersama. Tapi kok tidak disampaikan di mana Yusuf waktu itu menerima kabar gembira ya. Kabar yang menggembirakan. Yusuf tidak ada. Kemudian, tapi dalam peristiwa sulit harus mengungsi, ya, harus mencari tempat untuk istri melahirkan, harus mengungsi lagi, ya, harus ke sana kemari. Yusuf yang bekerja, ya, berkarya. Maria dan Yesus hanya disampaikan ambillah mereka, tapi yang bekerja itu Yusuf. Pada saat keluarga ini betul harus menyelamatkan diri, Santo Yusuf yang menyelamatkan.
Tapi kemudian setelah itu, coba lihat ini, perikop ini. Pada saat orang Majus dari timur membawa persembahan, yang ada hanya Yesus dan Maria sujud menyembah. Ada beberapa lukisan yang sangat baik sekali. Salah satunya ini. Yusuf digambarkan gelap, ya, tersamarkan. Yang terang itu ya seperti ini. Yesus dan Bunda Maria dan orang persembahan ini. Jadi di sini kelihatan peran penting Santo Yusuf dalam keluarga. Pada saat menderita, penderitaan dia yang harus bekerja keras supaya senang anak dan istri menyelamatkan. Tapi pada saat menerima kabar gembira, menerima persembahan, pujian, penghormatan, enggak, saya enggak perlulah itu ya. Yang penting saya bahagia melihat istri dan anakku senang. Lihat betapa tulus hatinya orang benar. Ini bukan sembarangan. Santo Yusuf tetap ada ini, bukan berarti dia tidak ada. Waktu menerima kabar gembira, kenapa enggak disampaikan berdua? Ini kabar gembira, kalian punya anak. Kenapa kepada Bunda Maria saja? Padahal mereka sudah bertunangan dan menurut tradisi sudah tinggal bersama. Kemudian harus galau Santo Yusuf. Orang yang rendah hati, tidak mencari. Memang tulus. Maka dalam bahasa Indonesia sekali lagi dipakailah kata tulus hati. Karena itu supaya pembaca dalam bahasa Indonesia langsung kena. Karena kisah-kisahnya seperti itu. Bayangkan kalau orang benar, ini apa ini nggak nyambung nanti dengan kisah-kisah selanjutnya. Padahal sebenarnya kata benar kalau dipahami betul ya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, ya sebenarnya cocok saja ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi benar kan agak sulit. Tulus hati. Ini gambaran yang menarik. Kemana Yusuf waktu itu? Ini juga salah satu gambaran. Santo Yusuf hampir sama dengan background, warna background di belakang. Penggambaran Injil yang sangat baik. Biarlah, saya tidak mencari hormat. Tapi melindungi terus. Dan kita tahu kisah sebelumnya dia betul melindungi gereja. Yesus kepala gereja, Bunda Maria pengungsi di Mesir, dia yang bekerja, ayo bawa, ayo. Waktu mau melahirkan, ayo, dia yang bawa. Pada saat menderita, sengsara, ya, keluarga harus kemana ke sini, harus mencari tempat. Tapi pada saat dihormati, dihargai, ternyata tidak ada. Ya, pribadi yang hening. Ini kita memang tidak ada kata-kata yang keluar, tapi justru tindakan-tindakan Santo Yusuf adalah kata-katanya beliau. Jadi dari Santo Yusuf kita juga mendengarkan pewartaan. Yang ada hanya tindakan taat dan hening. Suatu ajaran yang sangat agung sekali, istimewa sekali. Nah, sekarang pertimbangan kita. Santo Yusuf tersembunyi dalam doa dan dalam kata-kata pewartaan. Tidak ada disampaikan kata-kata dari mulutnya, ya, tersembunyi. Nah, kita juga terpanggil untuk meneladani itu. Semangatnya ya. Kemudian nanti misalkan di komunitas atau di rumah semua diam semua, lalu suami istrinya bingung, ini istri saya kok tiba-tiba diam ya. Biasanya cerewet, saya mau hening. Ya enggak gitu juga, tapi keheningan adalah semangat terpanggil untuk mengenal Santo Yusuf dan berdevosi kepadanya. Supaya bagaimana sih hening? Bisa dipertimbangkan juga Santo Yusuf adalah teladan bagi para kepala keluarga.
Tadi semangat bagaimana Santo Yusuf dalam keluarga Kudus Nazaret. Santo Yusuf mengingatkan kita pentingnya keheningan, jauh dari hiruk-pikuk duniawi, lebih melatih diri untuk hidup bersama dengan Allah. Menyediakan waktu untuk Allah. Kalau sibuk sekali, ada satu kisah waktu itu, ada rapat dewan paroki di ruang paroki bersama pastor parokinya lagi menentukan tema tentang hidup doa. Wah, segala macam dirumuskan, wah, pusing, macam-macam, doa harus begini, harus begitu, lalu bagaimana waktu. Lalu Romo parokinya kan diam aja kan sambil mendengarkan masukan-masukan umat. Tiba-tiba dia melihat ibu yang biasa kerja di pastoran lagi nyapu. Nah dia baru sadar, ibu ini ya, rumahnya jauh. Berangkat dari rumah itu harus jam 4:30. Sampai di sini sudah mulai kerja sampai siang. Nanti dia tahu pulang siang sebentar lalu harus di rumah lagi ada kerja tambahan karena keluarga sederhana. Pulang ke rumah harus anaknya 3. Romo itu selama diskusi umat macam-macam masukan melihat ibu itu. Ibu ini kapan berdoa ya? Lalu tiba-tiba Romo ini panggil, Bu tolong masuk ya. Masuk. Oh semua diam umatnya. Oh, kenapa Romo? Waduh, bingung. Ibu, kapan ada kesempatan untuk berdoa? Yang lain umat langsung diam. Karena saya lihat kok sibuk sekali hidup ibu. Waduh, maaf Romo, saya enggak bukan menggurui tapi karena ditanya ya. Enggak apa-apa Bu, silakan. Kapan Ibu bisa berdoa? Memang enggak ada kesempatan saya berdoa ya. Waduh, iya ya sudah habis ya waktu. Ini tinggal ya tadi meneruskan cerita itu tadi saja. Kapan Ibu berdoa? Memang saya enggak ada momen khusus berdoa, tapi waktu saya eh, mulai bangun tidur, saya berdoa. Pada saat saya nyiapkan makanan, saya berdoa. Pada saat saya nyapu, saya berdoa. Loh, ternyata langsung gugur semua program-program tadi yang sudah didiskusikan. Ternyata dalam pekerjaan bisa hening, bisa berdoa. Nah, komitmen, ketaatan memang sulit. Apakah aku menemukan kesulitan dalam berkomitmen? Terima kasih. Nah, semoga ya karena waktu tadi ya, kita kelewatan berapa menit. Baik dari saya sekian, semoga bisa mendapatkan inspirasi, paling tidak bagaimana lebih mengenal lagi tentang Santo Yusuf. Saya kembalikan ke MC. Terima